Baru lewat 1 bulan. Kemarin ulang tahunku, tak ada pesan darimu. Tak apa, mungkin kau lupa, atau sudah ada hati yang harus kau jaga. Sudah adakah yang gantikanku, yang kau antar jemput setiap waktu, Yang selalu ingatkan untuk pakai sabuk pengamanmu. Kalau bisa jangan buru-buru. Ais, emangnya kamu bisa nyetir mobil? Gak gitu dong konsepnya. Kan liriknya lagu emang kayak gitu. Bilang, maaf kalau salah. Oke, di sini saya datang mengklarifikasi, saya minta maaf. Oke, emangnya kita emang sering ngebadut gini ya, Nat? Bukannya apa, Nat? Bukannya apa? Waduh, Waduh, apa nih? emang boleh sengebadut itu? Bukannya hidup memang sebercanda itu. Waduh, keras banget ya. Oke, karena kita asik sebercanda itu, kita sampai lupa buat nyapa teman-teman kita yang hanya kita bisa lihat sebatas layar kaca. Betul sekali. Mari kita sapa teman-teman kita dengan halo teman-teman. Ih, memang gitu nadanya. Halo teman-teman. Memang gitu nadanya. Sini aku ajarin. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi kali ini sedikit berbeda dari video-video yang lain karena kita akan membuat podcast. Bener nggak? Wow, betul sekali. Oke, tapi aku, Ayu Ratna Dewi, tidak akan sendiri lagi karena sudah ditemani pemilik suara emas kita, Wiryasada Hardinata. Siapa nama panggilannya, Nat? Nata. Nata. Jadi kita udah pakai seragam yang kompak banget ini. Kita tunjukkan logo kita, Nat. Kita mau bahas apa nih, Nat? Di sini kita akan membahas tentang lifestyle mahasiswa. Tentang Lifestyle. literasi digital dan juga peranan kita sebagai generasi Gen Z. Yui, Gen Z. Oke, pas banget dengerin kata mahasiswa ini aku jadi ingat ini bulan Desember ya. Jadi pas banget. Kenapa tuh bulan Desember, kenapa tuh? Iya, kan emang benar bulan Desember D-nya apa? Dejavu. Apalagi hujan-hujan kayak gini kayaknya seneng banget kita dejavu sama masa putih abu-abu. Kamu masa putih abu-abu kamu gimana, bahagia nggak? Sedikit bahagia. Tapi sedikitnya enggak, kebanyakannya enggak. Ya, begitu deh ya. Begitu dia. Begitu deh. Oke. Tapi tahu-tahu kita bangun-bangun udah jadi mahasiswa ya. Betul sekali. Kamu susah nggak sih ngatur waktu di saat kita jadi mahasiswa kayak gini? Aku ngiranya baru kemarin aku berasa SMA, tiba-tiba sudah jadi mahasiswa. Aduh. Semester 1 banyak penuh dengan plot twist dan Sudah adakah yang gantikanku? ya itu dia ya. Begitu dia ya. Oke, lanjutin. Susah ya ngatur waktu, banyak kesibukan. Susah banget sih, Susah banget. Apa nih kesibukan kamu, Nat? ya gini-gini aja. Gini-gini aja. Apa itu gini-gini aja? Nggak ada di kamus hidup aku gini-gini aja. Gimana ya? Gimana ya Ada ya? ngomongnya gitu. Gimana ya? Freelance mungkin, mahasiswa sama freelance. Kalau aku sih Ya gitu. Ya. Jadi gini. ini ya. Kalau nggak begini ya begitu. Begitu. Kamu nggak mau nanya balik gitu ke aku apa kesibukan aku? Oke, kalau Ratna apa nih kesibukannya nih kali ini? Ya gini-gini aja. Oke, di Kopas. Di Kopan lanjut part 2. Enggak bercanda. Kalau misalnya kita sibuk nih sebagai mahasiswa, tugasnya juga mungkin banyak banget yang menguras pikiran. Kamu suka ngapain nih untuk healingnya? Kalau healingnya sih, Ngeling. manting. Salah. Kalau healingnya itu ya Ngeliling. menggelinding. Salah. Healingnya itu sih kalau ada uang ya. Oh, kalau ada uang healing, jalan-jalan. Ya. Terus kalau Ratna sendiri healing kemana? Aku sih kalau healing nge-hobi sih. Kamu punya hobi nggak?
itu kan healing, hobi dengan nge-healing itu hemat biaya, refresh pikiran, nggak perlu kemana-mana, tetap di rumah dan lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Catat. Iya. Kalau aku sih hobiku, Olahraga. waduh, Olah batin. olah hati. salah. Maaf, kepencet. Kepencet emot sedikit. Ya, begitu dia. Iya, begitu dia ya. Ya, serius senang. Hidup ini udah bercanda. Oke. Waduh, Ya, apa ya? memang boleh sebercanda itu. Kamu suka gaming nggak sih? Waduh. Main PS, main game. Oh, main game aku suka sih, yang penting jangan main perasaan. Apa ya? Gimana ya caranya? Aduh, gimana ya? Sudah sering soalnya nggak sih kita dimainin perasaannya? Oke. Oke. Kita harus mode serius sekarang. Oke. Ya. Gini, kamu tuh bukannya hobi kamu tuh nyanyi lagu Bernadia ya? Suara kamu itu bagus banget. Oh, bagus. Maksudnya bagusan dia bukan? Oh, Merdu. merusak dunia? Oke. Enggak. Kalau aku sih hobi aku banyak ya, random ya. Bisa masak, terus bisa menggambar juga, Oke, enggak mau promosiin, soalnya nggak dijual. Nah, sama apa ya? Tapi lebih ke nyastra sih. Wih, sastra. Gimana? Itu kalau misalnya buat konten bisa nggak sih? Bisa sih kalau tuh buat konten, bisa menghasilkan cuan, apalagi kecanggihan teknologi sekarang bisa lakukan apapun demi uang. Wah, iya setidaknya kalau misalnya bukan demi cuan, kita bisa bermanfaat dan karya kita bisa dinikmati banyak orang. Bener nggak? Iya nggak? Ya, begitu dia. Begitu dia ya. Oke. Ngomongin tentang konten. Tapi banyak banget nih sekarang aku lihat-lihat banyak anak-anak yang kekurangan literasi. Hingga dia tuh kayak pakai media digital banyak nerima berita hoax. Itu perlu apa kita sih? Perlu cakap apa? Cakap literasi? Aduh, emangnya mempan literasi sekarang? Bukannya orang-orang jarang ya Oh iya. paham cakap literasi. Iya, maka dari itu kita tuh perlu cakap literasi digital seperti pelajaran yang telah kita pelajari di kampus kita. Ya benar nggak sih? Ya, betul. Tapi sekali. kamu penasaran nggak sih perspektif dari teman-teman kita yang berbeda tentang literasi gitu, atau yang udah punya pengalaman yang lebih tentang literasi? Wih, kayak Yang sangat seru sih. penting. Seru sih. Iya, apalagi mahasiswa kan, lifestyle kita tentang literasi, hobi dan sebagainya, dan media digital khususnya. Benar nggak? Betul. Betul. Kalau nggak benar ya betul. Ya, Nah, gitu deh ya. Ya. Oke. Jadi kali ini daripada kita berdua ngoceh nggak jelas gini, kita akan mendatangkan seorang teman kita biar kita bisa tahu perspektif dari berbagai sisi. Nah, teman kita ini kamu tahu nggak hebatnya dia gimana? Hebatnya apa tuh? Mahasiswa dengan segala profesinya. Salah satunya adalah pustakawan. Iya benar. Mahasiswa satu ini yaitu pustakawan dari salah satu SD negeri yang ada di Bali. Namanya siapa? Nama panjangnya? Made Dwi Yoga Purnama. Iya, tapi kita biasanya namanya panggilnya Yoga. Wi itu merupakan bahasa Balinya kakak. Jadi kita nyamannya manggilnya Kak Yoga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, please welcome to Kak Yoga. Wah, kita sudah ada kedatangan Kak Yoga, teman kita. Oke, apa kabarnya nih Kak? Kan kita udah lama banget nih nggak luring, jadi jarang ketemu, benar nggak Nat? Betul sekali, apalagi sekarang nggak pernah nongki Ah, gitu, kayak sibuk aja banget ya. takut ganggu ya dia. Takut ganggu. Pasti sih baik sih, buktinya aja ada di sini kan. Iya juga ya, ngapain kita nanya ya? Nggak salah. Ya siap salah ya. Oke, kita harus menghormati Yang lebih tua. kita. Eh, Nggak boleh. Oke, gitu. maaf. Oke. Ya. Nah, ini bulan apa Nat? Desember, Akhir tahun atau awal bulan? akhir tahun. Iya. Oke, biasanya Ratna denger nih kalau misalnya akhir tahun pasti guru-guru sibuk nih buat rapot, habis itu tutup buku, apa tutup cerita? Waduh, Duh, tutup yang mana lagi nih kak? tutup hati. Pasti kegiatan akhir tahun ini pasti buku perpus pasti. Iya. Belum lagi ngisi kegiatan ekstrakurikuler tuh pasti memerlukan nilai Iya, buat nilai diisi di ekstra. rapor Benar, pasti. Itu
itu aja sih akhir-akhir nih sama kegiatan kampus yang mungkin Ya, agak menyibukkan ya. iya. Menyibukkan. bukan Ekstra. Kamu pernah ekstra nggak waktu SMA? Ekstra waktu SMA Nggak pernah gitu kan? pernah. Apa bolos? Kebanyakan. Kita sering bolos sih. Oke, lanjut seriusin. Oke. Jadi kalau Kak Yoga itu sibuknya tuh cuma pas hari itu aja, pas bulan itu aja, apa sibuknya terus? Terus. setiap akhir bulan pasti sibuk, belum lagi tutup bukunya itu, belum lagi ngecek koleksi, nambah koleksi, keluar masuk buku udah pasti. Itu aja sih sibuknya, sama ngisi waktu luang mungkin. Nah, iya. Oke, jadi kan Kak Yoga sebagai mahasiswa sekaligus kerja nih. Gimana sih caranya atur waktu? Kasih tips dong buat adik-adik kakak yang agak gimana Nat? Baca Agak lagi nih. Jelas nggak kita? hahaha. Hahaha nggak Iya. jelas gini ya? Ya, gitu dah. Ya. Untuk ngatur waktu gininya tuh kita harus bisa mikir yang mana lebih diprioritaskan, buatin jadwal dulu. Prioritas. Tuh, prioritas ya nih. Itu aja sih, prioritaskan yang mana mau duluan. Kalau misalnya mau kuliah sambil kerja, otomatis kayak sekarang kan aku nih kerja, pasti milih kuliahnya yang siang biar bisa semuanya jalan lah, kerja bisa sambil kuliah. Bener. Prioritas. Jadi gitu nih tips dari Kak Yoga, kita harus capsule. Prioritas. Dapat tips gak kamu Nat nih? Kira-kira aku jadi prioritasnya dia nggak ya? Sudah adakah yang gantikanku? Gitu jawabannya. Sudah itu nah Oke. jawabannya. Oke. Kayaknya kita bercanda aja nih Nat, serius dikit. Udah. Kalau tips-tips gini biasanya kamu simpan atau kamu jalani? Kalau aku sih balance ya. Wih. Jalanin, simpan, tapi kebanyakan simpannya aja. Bisa jalanin Apakah ya. kamu tidak mau berubah jadi baik biar gak terus jadi Dino Kuning? Wih, aku mau sih jadi yang lebih baik, tapi kalau dia nyari yang terbaik buat apa? Yang penting kan bukti nyata. Waduh. Wih, nggak perlu kata-kata yang penting. Bukti nyata. Udah sampai situ aja nih? Belum dong. Enggak. Enggak. Jadi, nih aku penasaran nih Nat, pengen nanya nih sama Kak Yoga. Kalau semisalnya Kak Yoga lagi kesibukannya itu, gimana nih healingnya? Apakah hobi juga kayak kita? Ngobi sih, pasti ngobi. Tidur? Maaf aku Tidur mencari. kan udah pasti itu hobi yang paling mantap tuh emang. Iya Kalau sih ya. hobi yang utama udah pasti menggambar contohnya. Kadang sunmori ikut teman kalau ada bekal, udah pasti itu. Main judi? Woi. Salah. Iya, gak Maaf. mungkin. Main game pasti. game. Yang penting jangan mainin perasaan ya kak ya. Ya jelas, kan nggak kayak kamu nah. Kok tiba-tiba kena ya saya ya? Neta selalu kena. Ya, Oke. maaf. Kepencet. Kepencet emot. Wih, hobinya tuh keren ya, Sunmori. Kamu pernah nggak diajak naik motor keliling-keliling gitu sama Kak Yoga? Atau kamu lupain nih? Waduh. Aku lihat story WA kamu waktu ini ke pantai tuh sama Siapa tuh? Sama siapa tuh? Waduh. Ke pantai. ke pantai. Siap. Oke, jadi ngejalanin hobi, kita juga pasti mahasiswa pasti harus ada ngejalanin hobi biar kita tidak mumet. Nah, tapi selain hobi ada prioritas juga nih. Ngomong-ngomong ya Kak, kalau misalnya ngomongin prioritas itu pasti Kakak ada bantuan media digital kan pas waktu buat tugas di tengah kesibukan Kakak. Pasti. Iya. Biasanya pakai AI sih biasa. Wih, Tapi nggak AI. semuanya sih dicopas. Pasti kita memilah mana yang benar-benar sesuai faktanya gimana. Nggak selalu ditiru juga kan. Oh, tidak selalu ditiru. Itulah mengapa pentingnya apa Nata? Literasi apa? Digital. Iya, penting banget literasi digital.
Nah, mumpung ada seseorang yang sudah berpengalaman di dunia pustakawan, gimana kalau kita tanya ini, gimana sih menurut kakak tingkatan literasi anak-anak di sekolah yang kakak ajar? Nah untuk sekarang sih karena dampak yang memang waktu tahun-tahun kemarin COVID itu membuat anak-anak itu turun dia minat baca, entah dia minat menulis. Benar. Itu yang membuat, apalagi sekarang kayak di tempat kerjaku itu purpose-nya masih dengan fasilitas yang memakai buku fisik yang memang belum bersistemnya YLAI. Itu biasanya dapat bantuan yayasan yang bergambar. Keluhannya mereka sih bilangnya seperti itu karena kurangnya ada gambar, terlalu banyak tulisan. Itu aja sih, minat bacanya kurang gitu. Oke, minat bacanya kurang. Ya, Kamu minat baca tidak? Jelas dong. Apa? Nggak. Oh, jelas-jelas ini. Oke, bener banget. Ini karena ada teman kita yang satu ini minat bacanya kurang. Kalau aku sih minat baca aku tinggi tapi buku fiksi aja. Waduh. Gimana nih Kak cara ningkatin literasinya? kalau aku ningkatin literasi di lingkungan sekolah mungkin yang tak terapin itu dengan cara literasi digital yang memang berbasisnya itu elektronik ya. Pakai webnya literasi cloud dia. Awal. Literasi bis- awal. Oh enggak. bisa di web tersebut kan bisa ada gambar, animasi, Lebih menarik, ya. anak-anak lebih mau dia untuk membaca walaupun nggak full gambar animasi. Itu yang buat mereka lebih nyaman, lebih menarik jadinya ceritanya tuh. Oke. Jadi buat kemenarikan. Gitu kan? Menarik dari segi apapun itu biar lebih minat. Oke Kak, kan ini hobi kakak nih jauh ya sama passion kakak yang sekarang, karirnya kakak yang sekarang itu susah nggak sih ngejalaninnya atau kakak enjoy aja? Enjoy sih pasti enjoy karena dilihat dari tempat kerja banyak anak-anak yang lebih lucu. Kalau Nata ini lucu nggak menurut kakak? Terlalu. Makasih. Keterlaluan sih kalau Waduh. Ya. Waduh. Waduh. Tapi emang banyak sih gitu ya. Kita tuh melakukan hobi tapi berbanding terbalik dengan tujuannya gitu. Kenapa ya bisa gitu ya? Iya. Harus mengikuti zona nyaman kan. Iya bener. Kalau hobi itu kan zona nyaman. Terlalu harus mengikuti arus. Kita semua boleh punya hobi, tapi tujuan kita tetap satu. Siapa itu Nata? Siapa tuh? 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 Dia atau kamu? Aku lah. Aku, iya diri kita sendiri. Wah, jadi menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya, walaupun kita punya banyak hobi itu bisa kita kembangkan di sebuah media digital. Tapi perlu apa? Perlunya Literasi. Literasi digital itu penting, bukan begitu Kak ya Kak? Pasti itu sangat penting literasi karena untuk mengolah data gimana kita harus percaya antar informasinya tuh benar atau tidaknya. Benar, apalagi kita sebagai mahasiswa sangat diperlukan untuk membantu tugas. Ya. Tengah kesibukan kita. Jadinya udah masuk website kita gak sih sebagai mahasiswa atau Gen Z? Gen Z. Z. Oke, itu aja mungkin ya Nat ya? Tapi- Atau apa? Oke, tapi Aku dapat Oh. simpulkan sih. Oke. Ya gitu. Tapi aku dapat simpulkan sih. Apa ini simpulkan? Lagu Bernadia lagi untuk Bukan. bumi bisa berputar. Oh bukan, lagu Daun Jatuh. Bukan. Oh bukan. Perbanyak literasi karena literasi dapat memberikan kita inspirasi. Oke, segitu aja ya mungkin ya. Biar nggak banyak, tapi sebelum Kak Yoga akan beraktivitas lagi, boleh dong Kak kasih kata-kata motivasi buat anak muda zaman sekarang. Kata-kata hari ini. Kak Yoga juga masih muda. Oh, oke. Oke, maaf. Maaf. Jadi untuk kita semua nih sebagai teman. Dan umur adalah angka. Oke, umur bukanlah angka katanya. Adalah Careful. Jadi teori tanpa aksi adalah halusinasi. Uy.
Halusinasi. Gimana Nat? Teori tanpa aksi hanyalah Halusinasi. umur umur hanyalah Angka. Kak, oke, terima kasih banyak Kak Yoga sudah meluangkan Terima kasih, waktu Kak Yoga. di podcast kali ini. Mungkin semoga kapan-kapan bisa ngejalanin hobi lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oke, terima kasih Kak Yoga. Mungkin tos saja kali ya sebelum kita berpisah pamit pulang. Oke. Jadi cuma satu orang aja yang datang ke podcast kita kali ini. Oh, tentunya enggak dong. Kita bakal menghadirkan ciwi-ciwi cantik yang juga teman kita sebagai mahasiswa, ada yang juga sambil kerja atau freelance. Wah, asik banget kan nih. Cepat panggil. Ayo panggil. Langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi kita panggil guys Tapratnya dan Tasya Yuyati. Waduh, cantik-cantik sekali teman-teman aku. Oke. Heboh banget ya. Gimana nih kabar kalian? Baik. Baik. Kabar kita baik. Kalau kalian gimana kabarnya? Wah, Kita selalu baik sih. Nggak baik juga kita baik-baikin aja. waduh. Caps lock baik-baikin Aja. Wah, lagi sibuk ngapain nih mahasiswa yang cantik-cantik ini? Ya kalau aku cuma di rumah aja sih, bantuin ibu nyapu, masak. Aku juga ada kerja sampingan sih. Kerja sampingan, kalau boleh tahu apa nih, bisa di spill dong kerja sampingannya. Siapa tahu bisa promosi di sini. Boleh aja sih. Kerjaan aku itu bantuin bapak berdagang. Dagangnya itu pakan babi, kayak jadi kasir gitu sih sebenarnya. Tapi aku kerja gitu digaji juga. Gajinya itu buat keperluan aku pribadi juga gitu. Wih, berarti punya hewan babi ya di rumah? Ya bapaknya punya. Oh, bapaknya punya. Ih, kapan-kapan seru nggak sih kita sambil belajar bagaimana babi itu makan, berternaknya, kita bisa jalan-jalan ke rumahnya guys. Jangan ditekannya bilang babi jangan. Iya, maaf banget. Oke. Sayang sekali. Mau nggak jalan-jalan bareng? Kasih. Gas. Boleh nggak kalau misalnya kita mau lihat babinya? Ya boleh aja sih kalau kalian mau istilahnya melalui ke rumah aku, boleh aja. Oke, boleh Gas. aja. Gas. Atur waktu. Kita gas. Gas. Punya uang? Gas. Ya gitu deh. Oke, kalau Tasya gimana nih kesibukannya? Kalau aku kesibukannya sama sih, sama kayak anak-anak pada umumnya. Guys, anak-anak kita udah dewasa nggak sih ini? Oh iya, mahasiswa Atau pada didewasakan oleh umumnya. Iya, aku kesibukannya sama Iya. sih sama yang kayak Oke. Gaista bilang tadi. Guys, Membantu ibu masak, bantu ibu nyapu halaman. Habis itu aku juga sering jagain warung ibu aku itu laundry. laundry. Selain itu kesibukan aku juga sering antar jemput adik di sekolah, dan aku juga sering bantu tante aku buat cepet kas Bali. Itu aja. Wih. Kalau tadi cowok banget, sekarang cewek banget. Waduh. Iya. Kalian ngerasa jadi mahasiswa ada hal yang perlu diadaptasikan nggak? Maksudnya susah gitu nggak ngatur waktu? Kalau aku nggak sih, karena aku nggak ada kerja, tapi aku freelance. Freelance. Ya, Kalau Desta gimana? kalau aku menurut aku pribadi, aku bisa mengatur waktu aku, apalagi aku kerjanya sama orang tua aku sendiri. Jadinya aku bisa ngatur waktu untuk kuliah, untuk kerja juga. Oke. Tapi susah sih kalau ngatur waktu. Iya, atur waktu. Tadi kan Kak Iba udah kesini. Jadi tipsnya apa tadi? Masih inget nggak? Disuruh ngapain? Apa ya tipsnya ya? Iya. Prioritas. Iya. Nah, ngomongin tentang mahasiswa, kalian tuh suka mumet nggak sih? Kalau misalnya kalian mumet itu healingnya kemana? Kalian ngehobi juga nggak sih? Nah, ini yang aku mau tanya dari tadi. Apa Nata? Tanya apa? Hobi. Ya. Apa nih hobi kalian berdua? Dari siapa duluan mau jawab ini? Ayo. Ya dari aku aja ya. Oke. Kalau aku hobinya itu nyanyi, masak, sama dance juga. Kalau otak aku lagi mumet tuh kan, misalnya lagi banyak kerjaan atau lagi ada masalah, udah aku nyanyi-nyanyi sambil mandi biasanya gitu. Atau enggak aku bisa mandi itu sambil dengerin DJ biar asik aja gitu. Gimana nih kalau kita nyanyi bareng? Mau nggak? Mau nggak? Boleh aja. Boleh. Nyanyi lagu Bernadia, tahu nggak? Dikit. Dikit. Oke, lagu apa Nat?
Iya Nat. Gak apa ya? Dia bebas aja. Lagu kesukaan Gaista deh kalau mau nyanyi. Ayo kita nyanyi bareng-bareng biar kita bisa mendengarkan suara-suara dari teman kita. Iya, begitu. Kalau lagu kesukaan aku itu Serana. Oke, di rapnya aja mungkin ya. Masih ingat rapnya? Beritahu Oh. aku. Cuman inget dikit-dikit aja sih. Oke, kita Spill. Spill dong guys, Spill your voice. Oke. Asik. Ayo. Kita dengarkan suara Gaista dan nanti kalau kita bisa kita nyanyi bareng-bareng. Real cuy. 1, 2, 3. Beritahu aku cara melupakanmu seperti kau ajarkan ku dewasa. Wih. Oke, kau ajarkanku Dewasa. pas banget. Oke, itu hobinya Gaista. Nah, dari teman kita yang cantik ini yang udah senyum-senyum dari tadi. Wow, apa nih hobinya Tasya? Seorang Tasya. Aku hobinya menari, berolahraga, dan memasak. Tapi hobi yang aku utamain saat ini tuh memasak. Oke. Menari, Nat. Menari. Kamu menari. Art banget. Kamu tanyain aku bisa nari nggak gituin? Nari? Bisa nari? Oh. Setiap orang pasti bisa nari, tapi tergantung minat. Iya, tergantung Catat kotes hari ini. Semua bisa asalkan nih Nah, Nah, Dani ya. niat. lalu Usaha. lalu Doa. Nadia. Oh benar ya, salah ya. Salah, oke. Kalau benar ya cukup saya aja ya. Bernadia. Oke. Nah, tadi udah kita bahas hobi nih. Dari hobi itu, kalian mau harapin apa sih dari hobi itu? Maksudnya mau ngembangin nggak? Karena dunia kita ini kan gensi ya. Dunia yang serba Digital. digital. Mau manfaatin apa nih dari dunia digital ini dengan hobi kalian? Mungkin dari siapa dulu mau jawab ini? Boleh aku. Oke, dari Tasya mau ngapain nih? Kalau aku kan yang hobi yang diutamain saat ini tuh memasak ya. Aku tuh sering suka masak nasi goreng, mie goreng, telur ceplok, yang sederhana aja sih. Terus menurut aku nih, masak itu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal eksplorasi dan gaya hidup. Catat. Oke, gaya hidup gimana nih maksudnya gaya hidup? Maksudnya kita Gaya- masak dari materi mungkin berapa kita punya uang untuk membeli bahan-bahan atau gaya hidupnya gimana? Kesukaan kita, selera mungkin selera. Iya, selera. Oh, selera. Ceplok selera. Indomie dong. Tolong jangan menyebut brand, tolong. Tapi kalau mau bahas Tapi kalau mau di sponsor ya boleh. Oke, itu mau masak. Mungkin kalau dari masak itu bisa dibuatin apa Nat? Dibuatin konten kali ya? Bikin boleh. digital ini ya. Apalagi perkembangan media sosial zaman sekarang bisa menghasilkan cuan juga, relasi mungkin kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, benar, dunia nggak ada yang tahu dan tetap berputar. Iya. Oke, kalau Gaista tadi hobinya bilang masak ya? Hobi utamanya itu paling aku sering lakuin tuh nyanyi. Oh, gitu. nyanyi. Suka lagu apa nih? Lagu yang tadi? Ya lebih Itu kan lebih ke indie nggak sih Nat? Indie. Ini karena Forevin kan menciptakan sendiri Iya. dengan Real. relate-nya di kehidupan. Oke, kalian berdua apakah dari hobi itu nggak mau buat konten mungkin di media dengan media digital? Ya, tentunya kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk kayak bikin konten, kayak mencari resep masakan melalui YouTube. Habis itu kita bisa bikin konten terus upload deh ke media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain media sosial lainnya yang masih banyak lagi. Bener bang. Tapi bikin konten kayaknya susah ya. Perlu apa Nat? Perlu apa tuh? Percaya diri. Oh, salah. Percaya diri. Ya, percaya diri ya. Kita perlu percaya diri. Jadi bikin konten ini kita harus
percaya diri. Mungkin bisa di-spill Nata tips percaya diri. Aku lihat kamu nih kayak seru banget jadi host. Wih, jelas dong. Gimana ya? Gimana ya? Percaya diri. Wih, tumben di spill-spill gini nih. Iya. Biasa juga malu-maluin. Oh, Iya. salah. Oh, salah. Iya, Maaf. aku juga sama sih. Ternyata sama. Oke, ternyata sama. Jadi Gini. gini. Ya gitu. Kalau nggak gini, Tapi ini kita ngapain ya spill tips percaya diri ini diperluin gak sih sama bintang tamu kita mungkin atau Kita bintang tamu dicuekin ya. atau bintang tamu kita yang akan men-spill tips Iya, percaya diri. betul sekali. Gimana nih? Mau di-spill nggak? Gimana percaya diri versi kalian? Kalau versi aku untuk percaya diri itu perlunya wawasan literasi yang tinggi. Wis. Nih, literasi. Wah, nggak jauh-jauh dari literasi. Kalau guys, kita gimana nih? Tadi kan udah percaya diri banget nyanyi, suaranya juga bagus. Itu gimana sih caranya biar pede gitu di depan kamera juga? Ya menurut aku kalau soal percaya diri itu harus memiliki mental yang kuat dulu utamanya, terus mempunyai pengalaman-pengalaman, belajar dari dari sesuatu sebelumnya Sebelumnya, itu iya dari pengalaman-pengalaman. pengalaman Jangan takut sebelumnya. gagal. Ya. Iya. Dan kalau versi aku nih, intinya mulai aja dulu. Kita harus punya materi, lalu kita punya memori, lalu kita eksekusi. Ya. Wah, tapi tadi ada yang menarik nih Nat, aku dengar. Apa tuh? tadi Apa yang tuh? dibilang Tasya? Literasi. Pas banget di dunia yang digital ini kita memerlukan literasi digital. Kalau kalian nih biasanya literasi digital itu kalian menurut kalian penting nggak? Penting banget sih. Penting ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa baru nih, penting banget. Udah jadi gaya hidup kita kayaknya ya. Iya. Apalagi dalam memanfaatkan media digital. Kalau tadi Tasya udah nih buat konten. Kalau kamu guys ranah daripada media digital tuh lebih ke mana? Misalnya mungkin buat tugas mungkin atau konten juga kayak Tasya. Ya menurut aku lebih penting itu di era digital sekarang ini aku lebih memasukkannya itu ke buat tugas Buat kayak tugas. tugas kuliah dari AI gitu. Referensi ya. AI, kamu sering pakai AI AI. ya? AI. Ya kalau misalnya aku tidak mengetahui atau kurang paham tentang materinya, aku bisa search di AI itu. Iya, banyak juga ya fitur-fitur Google yang bisa kita manfaatkan saat ini. Beda ya sama aku ya. Kamu gimana? Oh, tinggal kopas aja. Iya betul. Kamu kok mau ribet ya? Tipe Tapi orang kan mau ribet. sepertinya kamu melupakan kata-katanya. Narasumber yang pertama kita tadi kalau tetap harus dicek terlebih dahulu. Iya kan? Iya. Betul Udah betul. kita kopas-kopas yang belum pasti. Kayak apa belum pastinya? Kayak dia. Maaf ya. Aduh, maaf. Oke, udah nih tentang literasi digital, tentang hobi juga. Jadi berarti kalian itu yang kalian harapkan ya dari media digital, bisa ngembangin hobi, buat tugas, lalu bisa ningkatin percaya diri juga. Jangan lupa menghasilkan cuan. Wah, itu sih prospek kita selain menjadi mahasiswa. Iya, benar banget. Kalau ngomongin prioritas, nih kalian prioritasnya kemana nih? Mahasiswa atau kerja atau gimana? Atau keduanya? Kalau aku lebih fokusnya sih jadi mahasiswa. Mahasiswa. Iya, sama. Kalau kamu Nan? Fokus ke diri sendiri ya. Fokus ke diri sendiri. Diri sendiri kamu mau apa? Waduh, mau apa ya? Mau dia? Aduh, ini udah mau tahun baru ya, jadi gak usah bahas-bahas dia. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita pada kali ini. Intinya, literasi digital itu sangat diperlukan dalam mengembangkan literasi maupun media digital untuk tidak adanya kesalahpahaman. Biar nggak kaya hubungan. Aduh, enggak relationship. Oh enggak. Beda, sama dong itu. Oh beda. Oh ya, kita ngomongin hobi udah literasi dan juga literasi digital. Sangat bermanfaat sekali ya. Jelas. Jadi pembahasan kali ini, nah, kayaknya kalian juga udah
capek juga, udah panjang juga perjalanan kita, udah sampai finish. Ini mau sampai finish, boleh dong sebelum kita tutup kalian kasih dulu berdua kata-kata hari ini. Dan juga harapan di penghujung tahun. Gimana? Boleh. Boleh. Jangan aja harap-harap dia hadir kembali. Enggak. Oke, ayo Angkat silakan. Angkat tangan. Harapan dulu dah mungkin baru kasih kata-kata. Ayo siapa yang mau duluan? Oke ya. Harapan aku di tahun depan 2025 ya. Ya. Harapan aku semoga menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi tentunya, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Oke, kata-kata hari ininya dong, spill. Kata-kata aku hari ini, literasi digital itu penting. Jadi kita bisa memulainya dari diri sendiri dulu. Penting dari Mantap. diri sendiri. Kuncinya diri Sendiri. Kuncinya adalah ya, diri sendiri. Ya. Ya itu dia ya. Benar sekali ya. Begitu dia ya. Oke, guys, so sekarang apa harapan di tahun 2025? Kalau aku harapan di tahun depan atau 2025 itu, harapan aku sabarnya bisa diperluas lagi, ikhlasnya mendalam. Apa yang terjadi biar bisa aku Ikhlaskan dan ambil pelajarannya. ya. Dan utamanya itu aku berharap supaya bisa banggain orang tuaku sendiri juga. Segitu aja sih. Oke, kasih dong kata-kata hari ini. Ya, tentukan prioritas, tapi tetap jalani aktivitas. Wih, tentukan prioritas, tetap jalankan aktivitas. Aktivitas. Wih, udah. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di podcast kita yang mohon maaf ini hostnya Agak-agak ya. agak-agak ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mungkin kita tos dulu satu-satu. Oke. Iya. Nah, jadi begitu perspektif dari teman-teman kita yang datang di podcast kali ini. Mungkin di sini kita banyak mendapatkan fakta-fakta menarik, kesan dan pesan, harapan dan juga kata-katanya nih. Kata-kata apa? Kata-kata hari ini. Iya, betul. Ya, jadi inti dari pembahasan kita kalau hobi, media digital, literasi digital itu sudah bagian dari gaya hidup kita atau lifestyle kita sebagai apa, Nata? Sebagai mahasiswa. Gimana mahasiswanya? Mahasiswa. Mahasiswa. Iya, benar-benar. Dan juga Gen Z. Oke, Gen Z. Tadi masa Gaista sama Tasya aja yang kita spill harapannya atau wishlistnya di tahun 2025. Ini aku mau nanya sama kamu nih, apa sih wishlistnya di tahun depan? Wishlistku di tahun depan, semoga apa yang disemogakan tersemogakan. Itu dia. Sedangkan kalau kamu nih, Rat, apa sih wishlistmu di tahun depan? Oke, wishlist aku ikhlas. Oke, singkat padat ikhlas. Ya, apapun begitu itu ya. kita harus Ikhlas. Iya. Sebelum kita mengakhiri podcast kita yang sangat menarik itu bagi kita aja. Ya, nggak tahu yang lain Iya. ya. Kasih dulu apa tadi yang kamu bilang kata-kata hari ini. Oke. Check it out. Kata-kata hari ini. Apa ya? Wah, berpikir juga ya buat kata-kata hari ini ternyata. Oke. Apa ya kata-katanya? Oke, kita tunggu. Biarkan nanti Nata yang berkata-kata, hayu kita tunggu kata-kata hari ini. Oke. Supaya kita mendapatkan benar, maka kita harus salah dulu. Nah, benar sekali. Supaya kita bisa saling, bukan hanya satu yang paling. Yang sama penting, bukan yang penting sama-sama. Waduh. Kalau kata-kata hari ini versi Ayu Ratna Dewi yaitu perbanyak literasi, jangan berekspektasi dan mulailah beraksi. Ekspektasi
beraksi. Oke, mungkin tadi karena segitu saja ya mungkin ya. Mungkin kita minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan terlalu banyak mungkin bercandanya dan atau bercandanya yang kelewatan. Mohon dimaafkan. Nah, karena tadi kita buka dengan halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan ucapkan dadah. Singkat padat? Dadah. Oke. See you and Dadah.